Hai, gue Ju, aka Sasuke, dan kali ini gue mau ngomongin sesuatu yang sedikit absurd, rada lucu sebenarnya. Masih berhubungan dengan virtual YouTuber, tapi gue gak ngomongin tentang orang atau virtual YouTuber, lebih ke agensinya. Gue yakin beberapa dari kalian yang aktif di Twitter udah pada tahu ya, tapi gue yakin sebagian besar dari kalian belum pada tahu. Jadi belakangan ini ada sebuah agensi virtual YouTuber namanya Novaverse. Dia lumayan sedikit viral, semi viral, gara-gara pakai AI katanya untuk efisiensi dan referensi. Ada yang bilang mereka itu cuma teknik marketing aja supaya viral. Gila, VTuber agensi pakai AI, ngumumin pakai AI supaya engagementnya tinggi di Twitter. Karena orang-orang khususnya di komunitas virtual YouTuber dengar kata AI itu udah kayak AI, aku alergi AI, kayak gitu-gitulah. Kesannya sangat negatif. Tapi dari gue sendiri sih, gue gak yakin mereka itu pakai AI supaya heboh. Itu bodoh banget. Karena kalau terkenal pun terkenalnya karena negatif, namanya jadi jelek. Oke, gue mau mundur sedikit. Kalian tahu kan agensi VTuber? Agensi VTuber itu biasanya dia memposting kegiatan talent-talentnya, ngasih pemberitahuan kalau talentnya bakal live jam berapa nih, atau misalnya nge-repost atau nge-retweet fan art tentang talentnya. Pokoknya melakukan sesuatu yang membuat talentnya naik dan agensi itu pun naik, dan biasanya dikemas dengan profesional. Artinya kayak caption-captionnya itu dibuat seprofesional mungkin lah, karena itu kan balik lagi sebuah agensi, sebuah perusahaan, mau itu gede atau kecil. Itu adalah postingan agensi VTuber pada umumnya. Tapi untuk agensi ini, si Novaverse ini, dia bilang, hold up, we don't do that here. We are a different breed, katanya. Kita berbeda. Jadi untuk agensi si Novaverse ini, sebenarnya kebanyakan postingannya normal sih. Kayak misalnya, balik lagi reposting tentang talent-talentnya, pemberitahuan tentang talent-talentnya, tapi diselingi dengan cuitan-cuitan yang sifatnya casual. Kayak misalnya cuitan ini, morning guys, semoga minggu pagimu menyenangkan, peace. Dan menurut gue itu tuh oke-oke aja sih, normal-normal aja, bagus malah. Jadi dengan kita melihat cuitan-cuitan kayak gitu, kita merasa itu tuh bukan sesuatu yang korporat. Itu kayak ada orang loh di balik cuitan-cuitan itu. Kita bisa kayak saling share, dan to me that is okay. Tapi semakin kesini, semakin kesana. Contohnya dari cuitan belakangan ini. Seru juga ya VTuber bahas politik dikit langsung dibilang bukan tempatnya, padahal tiap hari kita dicokokin drama politik di mana-mana. #true. Terus ada lagi cuitan yang lain, kurangi aksi perbanyak drama. Kebalik kah? Gak tau, males pengen beli truk. What the fuck? Nah, cuitan-cuitan kayak gini yang buat kita bertanya kayak, ini agensi VTuber kan? Kok cuitannya kayak gini? Dan untuk cari on top beberapa hari ke belakang, agensi ini buat cuitan yang di luar nalar. Yaitu ini cuitannya, cari referensi pakai AI buat yang bagus bayar, kasih referensi ke artis buat bikin live 2D art bayar, kasih hasil live 2D buat di rigging bayar. Salahnya di mana ya? BTW ini salah satu cuitan yang buat si Novaverse naik juga karena dia nyinggung penggunaan AI. Dan sebenarnya jujur li, tanggapan gue terhadap pemakaian AI untuk referensi itu gak terlalu masalah sih, harusnya ya, karena cuma buat referensi. Gue asalnya mikir kayak gitu, tapi gue mikir lagi kan, gue tersadar kalau misalnya dia membuat cuitan ini di industri virtual YouTuber, di industri kreatif yang bener-bener ngandelin artis. Dan topik AI sekarang itu lagi panas-panasnya nih. Katanya banyak artis yang kehilangan job gara-gara penggunaan AI, dan seterusnya lah. Dan setelah itu dia buat cuitan lagi, orang besar beropini boleh, saya punya opini sendiri kok, di blacklist ya. Matinya kebebasan berpendapat, sad, titik. Nah di sini nih, di sini nih chaos nih. Cuitan itu dilihat sampai 200.000 orang anjir. Komentarnya ngetolol-tololin agensi ini. Karena ya banyak hal yang salah dengan cuitan ini. Ini yang pertama banget, dia bikin cuitan itu di akun agensi, yang mana agensi itu punya talent, beberapa talent. In this case dia punya 4 talent. Dan kasihan kan namanya jadi jelek, nama talent-talentnya jadi jelek. Gila, ini kiamat PR anjir. Maksud gue, gak apa-apa beropini, tapi kamu harus menanggung resikonya. Dan setiap ada orang yang kontra sama dia, dia balas-balasin di komentarnya. Sampai ada sebuah percakapan yang sangat panas dengan si Randall. Tapi itu beda lagi lah, itu bakal panjang lagi kalau dibahas. Tapi point being, jelek aja gitu kalau misalnya agensi ikut-ikutan nimbrung di komentar, apalagi isi-isi komentarnya itu kayak self defense atau sesuatu yang gak wajar agensi lakukan. It's not a good look for you and your talent. Terus ada cuitan lagi dari si Ko Justin mengenai tentang agensi virtual YouTuber ini.
Lu sebuah agensi VTuber normalisasi pakai AI dengan dalih lah kita pakai untuk referensi dan efisiensi. Fine, but can you explain this? Nah di sana si Ko Justin ngeliatin banyak foto-foto talentnya yang dijadiin AI. Dan ya postingan itu populer juga. Nah di foto yang diliatin si Justin tadi ada talent namanya Liora. Mamahnya atau mamah dalam konteks ini adalah kreator si Liora itu ngamuk-ngamuk karena anaknya dijadiin foto AI. Di comment sectionnya dia bilang gini, "Jir, desain karakter anak gue dijadiin AI yang Liora, dipikir gue terima. Dia ada hello here." Bukan cuma sampai di sana, dia pun bikin postingan khusus tentang ini. Dia bilang, "Hai, gue mamahnya Liora. Gue sama sekali tidak memperbolehkan art gue dijadiin AI dalam bentuk apapun. Gue sangat menghargai artis atau mamah dari karakter mereka, but I don't respect any of this. I'm disgusted. Don't you dare to commission in here again if you want to turn it into AI." Gila gak tuh sampai ngamuk kayak gitu? Nah jujur, di sini gue perlu bantuan kalian. Gue ngerti si Chizu ngambek-ngambek kayak gitu karena mungkin dia seorang artis dan dia benci AI. Tapi kalau kita kesampingkan AI adalah aib, orang-orang yang pakai AI itu kayak negatif, kita kesampingkan etika itu dulu. Kan modelnya udah dibayar tuh. Artinya orang yang punya modelnya berhak dong ngubah artnya jadi AI. Jadi ya gue agak gimana gitu dengan postingan ini. Ditambah menurut gue ancaman-ancaman si Chizu itu kayak jangan pernah komis di sini lagi, itu sesuatu yang tidak perlu sih. BTW correct me if I'm wrong. Nah akhirnya sampai sekarang gue lihat updateannya si Novaverse itu gak pernah bikin updatean lagi, belum ada klarifikasi atau apapun. Sekarang kita cuma tahu kalau misalnya Novaverse itu di blacklist oleh beberapa akun. Paling itu aja sih. Point being, berpikir dulu sebelum buat cuitan anjir.